Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kawan Sportainment bersama saya tentunya Mas Budi ya teman-teman ya. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini saya mau berbagi tips atau trik tentang bagaimana cara membangkitkan akun atau mengembalikan pola kinerja akun Gojek kalian masing-masing. Tentunya ini bagi kalian yang selalu merasa kesulitan mendapatkan order bahkan di tempat ramai sekalipun ya teman-teman ya. Oke, sebelum membedah atau menangani masalah tersebut, teman-teman perlu ketahui apa penyebabnya dulu dan langkah-langkah apa yang tepat untuk akun kalian ini ya teman-teman ya. Oke, pertama tentunya selalu yang saya bilang teman-teman ya, sebelum kalian tahu atau ingin memperbaiki akun kalian untuk mendapatkan ritme atau jalur akun kalian kembali seperti sebelumnya, saat kalian bisa mendapatkan order dengan mudah atau minimal lancar teman-teman ya, itu kalian harus perhatikan dulu. Saya selalu bilang ya teman-teman ya, kalian harus perhatikan yang namanya karakter akun dulu, karakter akun kalian masing-masing ya teman-teman ya. Karena dengan kalian tahu karakter akun kalian sendiri, seperti saya selalu bilang ya, bagaimana cara mengembalikan atau membangkitkan akun kembali. Itu yang paling penting, itu pertama itu harus tahu karakter akun kalian. Nah, karakter akun itu seperti apa sih bang? Nah, karakter akun ini kan Gojek tentunya punya berbagai layanan reguler tentunya teman-temannya. Contohnya seperti GoRide, GoSend, dan GoFood. Itu layanan utama dari fitur GoPartner atau Gojek ya teman-teman ya. Nah, kalian harus ketahui dulu, kalian pahami dulu awalnya. Nah, akun kalian itu selama menjadi mitra Gojek ini cenderung sering bawa orderan jenis apa gitu teman-teman, atau layanan apa, layanan GoRed kah, layanan GoSend kah, atau layanan food gitu teman-teman. Nah, ini itu cara membangkitkannya itu tentunya ada caranya yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya misalkan kalau kalian food ya, kalian sebisa mungkin fokus dulu untuk layanan food atau layanan food itu biasanya lebih riskan teman-teman ya. Itu kalian harus bener-bener hati-hati, jangan sembarangan gitu teman-teman. Nggak bisa kalian gerusak-gerusuk, harus pelan-pelan gitu teman-teman ya. Terus kayak kalau layanan GoSend juga sama sebetulnya. Ini cenderung lebih sensitif atau lebih riskan jatuh teman-teman ya. GoSend selalu yang saya bilang itu kalian harus terapkan yang namanya, sebetulnya gampang sebenarnya, tapi karena kalian sering down karena akun kalian GoSend ini, karena sering sortir yang kayak cocol cancel, itu sangat berakibat fatal tentunya. Itu nggak langsung terjadi kan, itu udah umum ya teman-teman ya. Kalau apa yang kita lakukan hari ini belum ada efeknya, jadi di kemudian hari atau beberapa minggu kemudian, sesuai regulasi perhitungan riwayat dari Gojek sendiri, di dalam aplikasi GoPartner pun ada dijelasin setiap 2 minggu sekali gitu teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu gitu teman-teman ya. Nah, kalau akun udah terlanjur rusak gitu teman-teman ya, akun udah terlanjur rusak, maksudnya jalurnya udah mulai berantakan gitu teman-teman ya, udah susah dapat orderan apapun masuk. Kalau akun normal tuh kan biasanya cenderung ke layanan satu dulu, ini lebih dominan 80% atau 90% atau bahkan bisa 100%. Kalau 100% itu hanya beberapa hari kemudian ada yang masuk layanan lain ya teman-teman ya. Jadi sekarang sistemnya itu udah berbeda, mekanisme atau skemanya itu berbeda, nggak murni. Jadi nggak murni 100% food, nggak murni 100% goret. Nah, kita itu harus hati-hati juga teman-teman ya, harus hati-hati.
Jadi untuk gosen ini kan udah, kalau emang akun udah terlanjur rusak, sebenarnya goret pun sama seperti itu. Jadi kalau akun udah terlanjur rusak, langkah awalnya itu yaitu tadi kan udah mengetahui karakternya kayak gitu ya, harus sesuaikan dulu gitu teman-teman ya. Nah, udah tahu karakter akun kita itu dominan apa, akun layanan apa gitu teman-teman ya. Kemudian kedua ini teman-teman yang harus kalian tahu, kalau udah akun rusak itu sebisa mungkin kalian ambil dulu semua orderan gitu teman-teman. Wah, nanti nggak tambah anyep bang, nggak tambah hancur ya. Ada yang banyak yang ragu-ragu begitu, bahkan cenderung ngejalanin ya apa adanya gitu teman-teman. Yang parahnya lagi, kalau kita akunnya lagi rusak begitu atau lagi trouble, berkendala itu, kita hanya main di satu spot itu atau di daerah kita sendiri atau di kota kita sendiri gitu teman-teman. Teman-teman saya tuh di grup saya atau bahkan saya sendiri ya, bahkan harus keluar dari daerah saya atau bahkan kota saya. Saya kan tinggalnya di kota Tangerang, saya harus keluar ke Jakarta gitu menjemput yang namanya orderan yang berpotensi. Karena kalau saya main di daerah saya yang notabene orderannya nggak sebanyak di tempat lain, drivernya itu aja, artinya driver itu aja, itu driver yang konsisten atau driver yang akunnya cenderung stabil itu pasti mereka nggak akan terlalu jauh mainnya teman-teman. Betul nggak? Sampai situ dulu, bener nggak? Ya kan, mereka nggak akan terlalu jauh keluar dari spotnya itu sendiri kalau normal gitu teman-teman. Lebih baik dia nyerokin sendiri di daerah sendiri. Kenapa harus keluar, orang di daerah sendiri, di kota sendiri masih lancar ya kan, gitu logikanya. Nah, itu kendala akun yang rusak, terus maksain gitu teman-teman, nunggu order berjam-jam atau bahkan setengah hari atau bahkan seharian, itu diem aja di spot itu atau di daerah itu sendiri. Jadi kayak bunuh diri gitu teman-teman, kayak bunuh diri gitu. Ya kan banyak driver yang lagi normal, stabil. Pastinya yang diutamakan yang stabil dulu ya kan, yang stabil orderannya, yang kinerjanya, penyelesaiannya bagus atau riwayatnya banyak, itu yang diutamakan dulu. Nah, kita riwayatnya udah berantakan, udah mulai hilang, kita mau maksain tuh teman-teman ya, mau maksain itu kan logikanya gimana menurut kalian? Kan nggak mungkin. Kita harus pergi ke luar dulu yang potensi ordernya lebih luas, lebih besar. Misalkan kayak Jakarta atau kota-kota lain, kalian mungkin lebih tahu. Kalau saya tahunya ya Jakarta, karena saya tinggalnya pinggiran Jakarta, jatuhnya kota Tangerang gitu teman-teman. Kita harus keluar daerah kita gitu teman-teman. Jangan akun lagi rusak kita di situ-situ aja. Ini terbukti teman-teman ya. Ada teman yang di grup itu kayak begitu teman-teman, setiap hari selalu bertanya di grup, selalu mengeluh kedelay lama gitu, 5 jam 3 jam, seharian cuma 2, seharian cuma 3. Itu ternyata pas dia sharing orderan itu, ternyata dia mainnya di situ-situ aja. Misal contohnya kota ini ya teman-teman ya, misalkan di daerah Bekasi ya teman-teman ya. Ya ternyata Bekasi kan orderannya nggak sebanyak Jakarta ya. Bekasi meskipun deket Jakarta nggak terlalu banyak. Saya pun udah pernah ke arah sana, yang akun yang lagi normal pun, karena emang ya riwayat nggak ada. Pertama itu dia itu nggak mau terlalu keluar, langsung gitu teman-teman, langsung menuju spot yang bener-bener tinggi. Dan saran saya pun itu di jalaninnya setengah-setengah, nggak langsung. Ada temen saya yang di grup juga yang bahkan lebih lama itu delaynya itu dari, maksudnya kena anyepnya itu atau sudah dapat ordernya itu dari November. Beliau sempet nggak langsung ngejalanin apa yang saya pernah kasih tahu atau pengalaman saya yang selama saya anyep saya kasih tahu, nggak langsung. Begitu langsung di spot itu dia jalanin, dia konsisten, dia telatenin selama seminggu. Cukup seminggu teman-teman, ini cukup seminggu loh, bukannya berbulan-bulan lagi. Ini cukup seminggu, yang penting telaten.
konsisten, itu yang paling penting. Yang penting ngeyel berkorban gitu teman-teman ya. Jangan terima keadaan sayang bensin bang, jauh banget ke sana 20 kilo atau 30 kilo ngosong. Itu resiko teman-teman ya. Kalau akun lagi rusak, kita mau diem aja, kita mau bangkit sampai kapan? Ini saya kasih tahu ya, teman tongkrongan saya tuh di Polres Indah ya, emang beliau ada backupan dari istrinya gitu teman-teman. Cuman bukan jadi contoh yang bagus juga. Dia punya akun Gojek, punya akun Grab, punya akun Shopee. Pendapatannya ya segitu-gitu aja. Bahkan nyari 100.000 atau 70.000 aja itu sulit. Itu bahkan sampai malam gitu teman-teman. Sampai jam 11 malam, dari pagi sampai jam 11 malam. Atau bahkan sampai jam 12, bahkan sampai jam 2, itu pendapatannya gitu-gitu aja. Itu contoh kalau kita kurang mobile. Kita nggak mau geser, kita malas geser gitu. Jadi jangan kita terima keadaan apa adanya. Jangan, kita kalau mau berubah ya kita harus berubah pola kinerja kita, pola kerja kita juga harus berubah dulu. Kita kan mau memperbaiki akun atau bagaimana caranya akun ini supaya naik gitu teman-teman. Naik dulu, yang penting orderannya itu, tripnya itu hariannya lumayan 5 atau sampai 10 dulu gitu dalam seminggu itu. Kayak gitu dulu dah. Kalau nggak bisa 10 ya 5 secara konsisten gitu. Usahakan gitu. Bagaimana caranya biar dapat 5? Itu ya harus pindah dulu, harus bener-bener ke spot yang potensinya banyak buangan. Pasti itu kalau di Mangga 2 atau di daerah Glodok itu nggak semua driver ngambil orderan tersebut, pasti ada buangannya. Nah itulah di kesempatan kalian untuk membangkitkan akun kalian jadi akun normal gitu teman-teman. Jangan sampai kalian terhalang yang namanya jarak bang, jauh bang, bensinnya sayang. Bensin sekali gas 20 kilo paling nggak ada setengah liter teman-teman ya paling habis 10.000, anggap 10.000 atau 5.000, itu dari 20 kilo itu 5.000 lah paling habisnya. Jangan terjebak sama mindset yang semacam itu, males, rebahan atau asik ngobrol dan lain-lain gitu teman-teman di spot sendiri gitu teman-teman ya. Kenapa orang di sini aja ada orderan? Buktinya apa? Kalau ada orderan kalian masih anyep gitu, susah dapat orderan, artinya itu kalian belum bisa bersaing di daerah kalian sendiri. Nanti itu ada fase atau langkah berikutnya. Jadi nggak bisa melulu di tempat-tempat itu aja. Jadi kalian harus keluar dulu. Kalian rubah mindset kalian. Udah keluar dulu. Udah jangan pikir yang namanya bensin. Bensin itu nggak seberapa teman-teman ya. Dibandingkan kalau kalian anyepnya atau susah dapat orderan berbulan-bulan, itu lebih parah lagi ya kan. Gitu teman-teman ya. Itu ada yang terputih teman-teman, berhasil setelah apa yang teman saya lakukan. Yang berhasil itu dari November, terus baru bisa berhasil di seminggu setelah dia bener-bener telatenin, bener-bener konsisten tuh. Dia langsung ke spot, bener-bener rame orderan, dia ambil jarak pendek aja, jarak pendek balik, ambil argo pendek balik, paling jauh 20.000, 18.000, terus bisa balik lagi. Begitu, yang penting orderannya ada dulu. Entah food, entah gosen, entah goret. Yang penting orderannya ada dulu, masuk ke akun kita dulu. Yang penting bunyi dulu. Untuk bang, kayak gitu gak hancur akunnya, campur-campur. Nih teman-teman ya, saya kasih tahu akun saya kayak begitu dulu. Waktu lagi anyep saya bawa terus. Kecuali itu tahapannya beda lagi. Kalau kalian akunnya normal, itu udah kebentuk alami teman-teman. Kalian gak usah mikirin yang namanya akun hancur karena campur-campur layanan. Enggak akan kayak gitu teman. Itu terbentuk secara alami, secara alami seperti apa yang pernah kita lakukan, seperti kebiasaan kita. Itu ujung-ujungnya nanti juga satu layanan gitu teman. Cuman satu lagi, gak ada yang selalu murni, gak ada yang murni satu layanan sekarang. Nah itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian terbakar motivasinya dengan saya ngomong begini. Kalian lakuin, jangan tunda-tunda lagi, karena kebutuhan gak bisa ditunda-tunda teman-teman ya. Memperbaiki akun itu jangan ditunda-tunda, langsung aja kalian gas ya. Kalian jangan pikirin namanya bensin lagi, itu belakangan nanti insya Allah keganti setelah kalian akunnya menjadi normal lagi ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Silakan ikuti apa yang pernah saya lakukan. Ini saya bukan mau sok tahu atau sok pinter ya. Ini berdasarkan apa yang pernah saya lakukan saat anyep gitu teman-teman ya. Itu caranya itu saya lakukan setelah beberapa uji coba selama 1 bulan lebih. Itu saya nggak nemu ritmenya nih bagaimana caranya akun. Nah kemudian seminggu itu langsung saya ke spot tersebut kayak gitu yang saya sebutin kayak gitu. Setelah seminggu tuh saya bener-bener telatenin kayak gitu tadi yang seperti saya sampein kayak gitu, baru ada perubahan teman-teman. Oke, kalian coba aja langsung ya, jangan ditunda-tunda. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.